Kena nggak? Coba. Kena nggak? Oh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Darwin OFC. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih berputar-putar di zaman purba, kawan-kawan. Nah, di sini kami akan membahas asal-usul manusia yang ada di Indonesia atau penduduk yang ada di Indonesia. Dan jika kita membahas teori-teori ini, maka banyak bermunculan tokoh-tokoh seperti tokoh yang bernama Hogen. Dan jika kita membahas asal-usul manusia yang ada di Indonesia, muncul juga teori-teori seperti teori out of Africa, teori Nusantara, dan teori dari seorang tokoh yang bernama Kerab. Oke kawan-kawan, kita bahas satu persatu. Semoga bermanfaat dan semoga terhibur bagi kawan-kawan yang memang suka dengan zaman purba. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Baik kawan-kawan semuanya, kita mulai dari yang pertama. Jika kita bicara asal-usul manusia Indonesia, menurut seorang tokoh yang bernama Hogen, berpendapat bahwa bangsa yang mendiami pesisir Melayu berasal dari Sumatera. Bangsa ini bercampur dengan bangsa Mongol yang kemudian disebut bangsa Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Bangsa Proto-Melayu menyebar di wilayah Indonesia sekitar 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, sedangkan bangsa Deutero-Melayu menyebar di wilayah Indonesia sekitar 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi yang pertama yaitu Proto-Melayu menyebar ke wilayah Indonesia, yang kedua barulah Deutero-Melayu. Nah kawan-kawan, masih seputar pendapat tentang asal-usul manusia Indonesia, ternyata ada seorang tokoh yang bernama Profesor Dr. Muhyamin berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia dari daerah Indonesia sendiri, bahkan dimungkinkan bangsa-bangsa lain yang berada di Asia berasal dari Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil-fosil dan artefak tertua yang lebih lengkap ditemukan di wilayah Indonesia. Muhyamin menentang semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Kawan-kawan semuanya, masih berbicara nenek moyang bangsa Indonesia, ternyata ada teori yang cukup terkenal, yaitu teori out of Africa. Dikatakan manusia modern yang hidup sekarang berasal dari Afrika. Adapun dasar teori adalah berdasarkan dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Diperkirakan manusia Afrika melakukan migrasi keluar Afrika sekitar 50.000 atau 70.000 tahun silam. Tujuannya adalah menuju Asia Barat. Setelah memasuki Asia, beberapa kelompok tinggal sementara di Timur Tengah dan kelompok lainnya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri pantai Semenanjung Arab menuju ke India, Asia Timur, hingga sampai ke Indonesia. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk teori out of Africa. Nah, ternyata berbicara nenek moyang Indonesia, ternyata ada lagi teori-teori yang terkenal seperti teori Nusantara. Teori Nusantara menyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, tetapi dari wilayah Nusantara sendiri. Mengikuti sudut pandang multi-regional evolution model, teori Nusantara menyatakan bahwa manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri.
Nah, kawan-kawan semuanya, tentunya teori Nusantara ini didukung penuh oleh Muhyamin atau nama lainnya Muhammad Yamin. Berikut adalah argumen yang melandasi teori Nusantara. Saya ambil beberapa saja, seperti adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis atau manusia purba jenis Homo yang dari Solo, dan Homo wajakensis, yaitu manusia purba jenis Homo yang berasal dari daerah Wajak. Nah, demikian kawan-kawan untuk teori Nusantara yang diperkuat oleh atau didukung oleh Muhammad Yamin. Kemudian argumen yang melandasi adalah kemungkinan bahwa orang Melayu atau orang yang ada di Indonesia ini adalah keturunan manusia purba Homo soloensis dan manusia purba Homo wajakensis. Nah, kawan-kawan, demikian, semoga bermanfaat dan mungkin bisa melepas kangen kawan-kawan dengan masa-masa purba zaman dulu. Oke kawan-kawan, jika ada yang ingin menguji wawasan, berikut ada soal untuk uji wawasan. Nah kawan-kawan, satu lagi ada teori yang cukup terkenal yang membahas teori-teori di atas atau teori Nusantara tadi. Seperti ini berasal dari Gregorius Keraff atau lebih dikenal dengan teori Keraff. Teori Keraff ini didasarkan pada 3 landasan tinjauan sebagai berikut. A. Situasi geografis masa lampau. B. Pertumbuhan dan penyebaran umat manusia. C. Teori migrasi bahasa dan leksikostatistik. Nah kawan-kawan, itulah 3 landasan tinjauan dari teori Keraff yang mendukung penuh bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Nah kawan-kawan, demikianlah pembahasannya, semoga bermanfaat kawan-kawan. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah dalam pembawaan informasi ini. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah kawan-kawan juga bisa menengok koleksi video kami yang penuh dengan informasi-informasi dan cerita-cerita sejarah. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.